Hai semua, berjumpa lagi dengan aku, Mbak Ma, di channel yang selalu membahas update kabar terkini tentang dunia gadget Smartphone. Kali ini, aku akan membahas 5 handphone di bawah harga 2 juta yang menurut versi Smartphone adalah handphone terbaik yang cocok untuk rekan-rekan driver online. Penasaran? Apa saja sih handphonenya? Let's check it out. Yang pertama, Vivo Y12. Aku memilih Vivo Y12 ini sebagai handphone yang cocok untuk driver online karena baterainya yang memiliki kapasitas 5000 mAh. Untuk spesifikasi lainnya, Vivo Y12 ini memiliki rentang layar 6,35 inch dan bobot 190,5 gram, berchipset MediaTek Helio P22. Handphone yang rilis pada bulan Juni 2019 ini memiliki 3 buah kamera utama pada bagian belakangnya, masing-masing beresolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Serta kamera depan yang memiliki resolusi 8 megapiksel. Dilengkapi beberapa sensor diantaranya fingerprint, akselerometer, proximity, dan kompas. Pada handphone yang pada saat video ini diambil, harga pasaran secondnya berkisaran antara 1,4 sampai 1,6 jutaan ini. Terdapat beberapa pilihan RAM dan internalnya yang ditawarkan oleh Vivo. Yang sering aku temui adalah RAM 3GB dengan internal memori 32GB dan RAM 3GB dengan internal memori 64GB. Kesimpulannya, kenapa aku memilih Vivo dengan tipe Y12 ini sebagai salah satu handphone terbaik di bawah 2 juta yang cocok untuk driver online? Alasan utamanya karena kapasitas baterai 5000 mAh aku rasa cukup mumpuni untuk rekan-rekan driver yang banyak melakukan aktivitas outdoor. Jadi, bisa say goodbye to power bank. Dan alasan lainnya, karena model 3 kamera utama didesain di belakang handphone ini terlihat eye-catching dan up-to-date dengan model handphone yang sedang ngetrend di tahun 2020 ini. Yang kedua, Oppo A5s. Handphone yang pasaran harga secondnya berkisar antara 1,3 sampai 1,5 juta ini mengusung chipset MediaTek Helio P35. Sedikit lebih up to date ketimbang Vivo Y12 tadi. Tetapi, jika tadi Vivo Y12 memiliki kapasitas baterai 5000 mAh, Oppo A5s ini hanya memiliki 4230 mAh untuk kapasitas baterainya. Rentang layarnya 6 inci
dan berbobot 170 gram. Varian RAM dan memori internalnya tersedia pada RAM 2GB dengan internal 32GB atau RAM 3GB dengan internal 32GB pada Oppo A5s ini. Handphone ini juga dilengkapi dengan sensor fingerprint, akselerometer, proximity, dan kompas. Bergeser ke sektor kamera, untuk kamera utama di bagian belakangnya, Oppo A5s memiliki dual kamera yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Serta resolusi 8 megapiksel untuk kamera depannya. Oh iya, untuk selfie kamera ini, Oppo A5s sudah dilengkapi fitur Artificial Intelligence Beauty 2.0 untuk kamera depannya. Bingung apa maksudnya? Aku jelasin sedikit ya. AI Beauty 2.0 adalah sebuah peningkatan fungsi selfie perangkat yang secara tepat dapat mengenali subjek dan memperhalus wajah. Jadi, sudah ada dari default handphonenya. Pada software terbaru, kamera depan A5s bisa membedakan jenis kulit, warna kulit, jenis kelamin, dan usia subjek untuk menghasilkan personalisasi selfie. Sehingga selfie untuk pengguna wanita akan terlihat lebih cantik, sementara pada pria akan terlihat lebih maskulin. Semacam filter kamera, tapi tanpa kamu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Terobosan-terobosan teknologi semacam ini membuktikan bahwa pihak Oppo tetap mempertahankan jargon kamera phone-nya. Kesimpulannya, kenapa aku memilih Oppo A5s pada tema ini adalah, jika kamu seorang lady driver, kiranya handphone ini bisa kamu jadikan referensi. Mengingat keunggulan Oppo A5s dari segi kameranya yang beauty-nya kebangetan. Ketiga, Redmi 6 Pro. Handphone yang perilisan resminya pada Juli 2018 ini berbanderol pada kisaran 1,3 sampai 1,5 juta untuk harga secondnya. Rentang layarnya 5,8 inch dengan bobot 178 gram. Kalau di-compare dengan Vivo Y12 atau Oppo A5s tadi, Redmi 6 Pro ini lebih imut dari segi dimensinya. Tapi, coba lihat dulu dapur pacunya. Redmi 6 Pro berchipset Qualcomm MSM 8953 Snapdragon 625. Memiliki varian RAM 3GB dengan 32GB internal memori atau RAM 4GB dengan 64GB memori internal. Terlihat lebih menonjol dibanding dua merek yang tadi kan? Baterai Redmi 6 Pro ini berkapasitas 4000 mAh dan dilengkapi beberapa sensor, diantaranya sensor fingerprint, akselerometer, proximity, kompas, dan giroskop. Pada bagian kamera, Redmi 6 Pro memiliki dual kamera utama pada bagian belakangnya, masing-masing beresolusi 12 megapiksel
dan 5 megapiksel. Kalau ngelihat desain peletakan kamera model begini, kayak nggak asing ya modelnya. Serta resolusi 5 megapiksel untuk kamera depannya. Kesimpulannya, kenapa aku memilih Redmi 6 Pro ini sebagai salah satu handphone yang kompatibel pada tema video kali ini adalah selain dari faktor chipsetnya yang cukup baik, dimensi atau ukuran dari Redmi 6 Pro ini yang menjadikan alasannya. Kalau kamu pribadi yang kurang terlalu suka dengan handphone yang memiliki layar lebar, Redmi 6 Pro ini bisa kamu jadikan acuan. Dengan ukuran yang relatif kecil, tapi untuk ukuran performa, aku rasa sangat kompetitif di kelasnya. Keempat, Asus Zenfone Max Pro M1. Handphone yang rilis resmi 2 tahun lalu, atau tepatnya di bulan Maret 2018 ini, adalah handphone berikutnya yang aku rekomendasikan. Karena sama halnya dengan Vivo Y12 tadi, Asus Zenfone Max Pro M1 ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh, memiliki rentang layar 6 inch serta berbobot 180 gram. Berchipset Qualcomm SDM 636, Snapdragon 636, tentu saja seri chipset yang aku rasa cukup mumpuni untuk handphone yang berbanderol di sekitaran 1,3 sampai 1,7 juta di pasaran secondnya ini. RAM dan internal memorinya bervarian antara RAM 3GB dengan internal 32GB, RAM 4GB dengan internal 64GB, atau RAM 6GB dengan memori internal 64GB. Beralih ke bagian kamera, Asus Zenfone Max Pro M1 ini dibekali double main kamera di bagian belakang dengan resolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel serta resolusi 5 megapiksel kamera selfie. Oh iya, untuk bagian kamera depannya, Asus Zenfone Max Pro M1 ini juga dibekali flash kamera loh. Walaupun untuk model kamera depannya belum mengikuti tren handphone berponi yang sedang digemari sekarang ini. Ya, mengingat usianya yang memang sudah 2 tahun lebih dengan peluncuran awal hingga sekarang. Beralih ke bagian sensor. Sensor yang ditawarkan pun cukup lengkap, mulai fingerprint, akselerometer, proximity, kompas, hingga giroskop. Kesimpulannya, kenapa aku memilih Asus Zenfone Max Pro M1 ini pada list handphone yang relate dengan driver online? Alasannya adalah paket lengkap yang ditawarkan oleh handphone ini, mulai kapabilitas chipsetnya hingga kapasitas baterainya. Apabila jika kamu punya kebiasaan gemar main game sambil menunggu orderan datang, sepertinya Asus Zenfone Max Pro M1 ini perlu kamu pertimbangkan. Kelima, Samsung J7 Prime. Yang terakhir, pada daftar 5 HP terbaik untuk driver online, aku memilih Samsung J7 Prime. HP yang dirilis resmi pada November 2016 ini memiliki rentang layar 5,5 inch dan berbobot 167 gram. Berbekal OS Android Marshmallow. Tapi tenang,
Di 2020 ini, pihak Samsung resmi mengeluarkan update Android Pie untuk HP ini. Chipset berteknologi Exynos 7870 terasa sangat lancar ketika dioperasikan. Dengan dukungan RAM 3GB dan memori internal 32 di dalamnya. Untuk kameranya, beresolusi 13 megapiksel sebagai main kamera di belakangnya. Fiturnya masih mengusung single kamera yang didukung dengan flash. Untuk kamera depannya, beresolusi 8 megapiksel dan memiliki sensor-sensor seperti fingerprint, akselerometer, dan proximity. Kesimpulannya, aku menempatkan Samsung J7 Prime pada daftar 5 HP terbaik untuk driver online di bawah 2 jutaan dengan alasan walaupun HP ini sudah berumur 4 tahun pada 2020 ini, tapi aspek chipsetnya masih mampu bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru. Ditunjang dengan desain J7 Prime ini memiliki 3 tombol di bagian bawah. Bisa jadi tombol home yang tidak include pada LCD-nya akan memudahkan kamu ketika di jalan. Tapi, tetap aku tidak menyarankan kamu untuk mengoperasikan HP ketika sedang mengendarai motor atau mobil. Faktor keselamatan tetap jadi hal terpenting. Nah, itu tadi daftar 5 handphone terbaik di bawah harga 2 juta yang cocok untuk driver online. Sudah dapat tipe handphone yang pas buat kamu? Atau kamu malah jadi bingung mau pilih yang mana? Sudah dulu ya video kali ini, makanan pesananku udah datang nih. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah nonton. Good luck and be a smart buyer. Loh, kok masih di sini? Bukannya tadi sudah bayar sama OVO?